Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kurnianti dengan NIM F1D221047 dari program studi Teknik Geologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paleontologi. Sebelum kita memasuki lebih lanjut tentang paleontologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kehidupan yang pernah ada pada masa lampau, termasuk evolusi dan interaksi satu dengan lainnya, serta lingkungan kehidupannya atau paleokologi selama unsur bumi atau dalam skala waktu geologi, terutama yang diwakili oleh fosil. Tadi kita sudah memahami tentang apa itu paleontologi. Sekarang yaitu tentang pengertian dari fosil. Fosil itu sendiri adalah sisa bahan organik yang terawetkan secara alamiah dan berumur lebih tua dari Holosen atau 10.000 tahun yang lalu. Sedangkan untuk proses pemfosilan adalah semua proses yang melibatkan penimbunan hewan atau tumbuhan dalam sedimen yang terakumulasi serta pengawetan seluruh atau sebagian maupun pada jejaknya. Tidak semua organisme yang mati dapat terfosilkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor biologi, faktor fisika, dan faktor kimiawi. Faktor biologi adalah faktor adanya kehidupan yang menjadi mangsa organisme lainnya. Kondisi ini mengakibatkan organisme yang dimangsa tidak dapat terawetkan. Sedangkan faktor fisika adalah organisme yang mati bisa terawetkan apabila lingkungan mendukung proses pemfosilan. Lingkungan di mana organisme mati biasanya terjadi proses sedimentasi yang sangat berpengaruh untuk terjadi atau tidaknya proses pemfosilan. Dan yang terakhir adalah faktor kimiawi. Faktor kimiawi ini sendiri adalah tubuh keras dari organisme, biasanya mengandung unsur-unsur kimia yang sudah larut dalam air. Untuk syarat terjadinya pemfosilan itu ada 6 syarat, yaitu yang pertama, organisme yang mati tidak menjadi mangsa organisme lainnya. Yang kedua, memiliki bagian tubuh rangka yang keras. Yang ketiga adalah rongga-rongga pada bagian yang keras yang dimasuki zat kerisik sehingga merubah struktur kimiawi tanpa mengubah struktur fisik. Dan yang keempat adalah diawetkan oleh lapisan es, misalkan fosil mamut. Yang kelima itu kejatuhan atau terlingkupi oleh getah, dan yang terakhir adalah organisme jatuh pada lingkungan anaerob. Berdasarkan sifat terubahnya dan bentuk terawetkan, proses pemfosilan itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu proses fosil tak terminalisasi, proses fosil terminalisasi, dan yang terakhir adalah proses pemfosilan yang lain. Untuk fosil tak terminalisasi itu dibagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu fosil yang tidak mengalami perubahan secara keseluruhan, fosil yang terubah sebagian, karbonisasi, dan amber. Untuk fosil yang tidak mengalami perubahan secara keseluruhan, yaitu fosil yang jarang terjadi dan merupakan keistimewaan dalam proses pemfosilan. Misalkan fosil mamut di Siberia yang terbukukan dalam endapan es tersier. Yang kedua yaitu fosil yang terubah sebagian. Ini berarti fosil ini jarang dijumpai pada batuan. Selanjutnya yaitu fosil yang terubah sebagian. Fosil ini umumnya dijumpai pada batuan Mesozoikum dan Kenozoikum. Contohnya gigi binatang buas, tulang dan rangka rhinoceros yang tersimpan di Museum Rusia, serta cangkang moluska. Yang ketiga yaitu karbonisasi. Yang dimaksud dengan karbonisasi yaitu menguapnya kandungan gas-gas atau zat lain yang mudah menguap dalam tumbuhan atau hewan karena tertekannya rangka atau tubuh kehidupan tersebut dalam sedimentasi dan meninggalkan residu karbon berupa lapisan-lapisan tipis dan kumpulan unsur karbonat yang menyelubungi dan menyelimuti sisa-sisa organisme yang tertekan tadi. Contohnya adalah batu bara. Yang keempat adalah amber. Amber ini sendiri yaitu hewan atau tumbuhan yang terperangkap dalam getah tumbuhan seperti damar dan akhirnya terfosilkan. Contohnya insekta yang terselubungi getah damar dalam endapan oligosen di Teluk Belitung sebagai fosil resen. Selanjutnya yaitu fosil tak terminalisasikan. Ini dibagi menjadi
Ini dibagi menjadi 4 golongan juga, yaitu yang pertama refreshment, yang kedua histometabasis, yang ketiga permilisasi, dan yang terakhir adalah leaching. Refreshment itu sendiri merupakan pergantian total mineral penyusun rumah organisme yang mineral-mineral asingnya. Contohnya adalah fosil cangkang organisme crinoid yang berumur silur, yang keseluruhan tergantikan oleh mineral kalsium karbonat yang ditemukan di Lexport Laboratory pada formasi Leuchter Shale. Yang kedua adalah histometabasis. Ini adalah pergantian total tiap-tiap molekul dari jaringan tumbuhan oleh mineral-mineral asing yang meresap ke dalam jasad tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah permilisasi. Permilisasi ini sendiri adalah pengisian dari mineral-mineral asing ke dalam tiap pori-pori dalam kulit kerang tanpa mengubah material penyusunnya yang semula. Dan yang terakhir adalah leaching. Leaching ini adalah proses pelarutan dinding tes oleh air tanah. Selanjutnya yaitu proses pemfosilan yang lain. Ini dibagi menjadi 9 golongan. Yang pertama impression, mold, cast, caprolit, gastrolit, trail, track, footprint, burrow, boring, dan tubes. Yang pertama itu impression. Impression itu adalah jejak-jejak organisme yang memiliki relief rendah. Contohnya bekas daun yang jatuh di lumpur, jadi yang tertinggal hanya jejaknya saja. Terus mold adalah cetakan tapak yang ditinggalkan oleh organisme berrelief tinggi. Selanjutnya itu cast. Cast ini hampir sama dengan mold. Adalah cetakan dari jejak oleh material asing yang terjadi apabila rongga antara tapak dan tuangan terisi oleh zat dari luar. Selanjutnya yaitu coprolit. Coprolit ini adalah kotoran binatang yang terfosilkan dan berbentuk nodul-nodul memanjang dengan komposisi fosfatik. Yang selanjutnya adalah gastrolit. Gastrolit ini adalah fosil yang dahulu tertelan oleh salah satu hewan tertentu, misalkan pada reptil untuk membantu pencernaan. Selanjutnya itu trail. Trail ini adalah jejak ekor binatang yang terfosilkan. Selanjutnya itu track. Track adalah jejak kuku binatang yang terfosilkan. Footprint adalah jejak kaki hewan yang terfosilkan. Sedangkan untuk burrow, boring, dan tubes itu adalah lubang-lubang yang berbentuk seperti lubang bor atau pipa yang merupakan tempat tinggal atau hidup yang memfosil. Burrow adalah lubang yang dibuat oleh organisme untuk mencari mangsa atau makan dan hidup. Boring adalah lubang yang digunakan untuk menyimpan makanan. Sedangkan tube adalah lubang hasil aktivitas organisme yang berbentuk pipa atau tabung. Selanjutnya kita akan membahas tentang filum Coelentata. Filum Coelenterata ini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu ada kelas hydrozoa, kelas Stromatoporoidae, kelas Kyphozoa, dan yang terakhir adalah kelas Anthozoa. Kita akan membahas tentang kelas hydrozoa. Tapi terlebih sebelum kita membahas tentang kelas hydrozoa, kita akan mengetahui apa itu pengertian dari Coelenterata. Coelenterata ini adalah binatang yang mempunyai cekungan atau berlekuk di bagian dalamnya, atau disebut juga semacam kantung berlapis endoderm. Adapun ciri-ciri dari filum Coelenterata ini adalah lubang yang berfungsi sebagai mulut atau oral. Yang kedua semacam kantong yang dilapisi endoderm. Yang ketiga adalah jaringan urat daging. Yang keempat adalah alat pengumpul makanan. Selanjutnya itu memiliki sel penyengat yang terdapat pada tentakel. Yang keenam adalah berkembang biak dengan seksual dan aseksual. Yang ketujuh adalah dinding tubuh terdiri dari 3 lapis, yaitu endoderm, mesogelia, dan ectoderm. Yang kedelapan adalah rangka terdiri dari zat gampingan atau chitin dihasilkan oleh lapisan ectoderm. Selanjutnya itu kelas hydrozoa. Kelas hydrozoa ini umumnya berbentuk seperti lonceng atau bunga dengan tentakel di sekitar mulut. Ukurannya tidak lebih dari 2 sampai dengan 3 mm. Selanjutnya itu kelas Stromatoporoidae. Kelas Stromatoporoidae ini tubuh tersusun oleh rangka bersifat gampingan yang disebut dengan choanestrum. Struktur dalam sama untuk semua jenis, hanya dari ukuran tubuh yang membedakannya. Selanjutnya yaitu kelas Kyphozoa. Kelas Kyphozoa ini merupakan jenis Coelenterata dengan bentuk tubuh medusa, hidup secara soliter dan berenang. Yang terakhir adalah kelas Anthozoa. Kelas ini tersusun oleh sekelompok binatang yang terkhusus hidup di laut, mencakup golongan koral dan anemon laut.
Film Coreng Telata ini dibedakan kelas-kelasnya berdasarkan yang pertama hubungan antar filogenetik, yang kedua yaitu perputaran cara hidup termasuk perkembangbiakan, yang ketiga itu struktur dan kenampakan dari kerangka luar, yang keempat adalah struktur rangka dalam, yang kelima adalah bagian tubuh yang lunak. Film Coreng Telata ini juga adalah salah satu termasuk dalam penyusun terumbu dengan ketentuan-ketentuan yang diperlukan suatu koral dapat hidup, yaitu temperatur air laut minimal 20 derajat Celcius, amplitude air laut antara siang dan malam, yaitu yang selanjutnya itu kedalaman air laut kurang lebih dari 40 meter. Yang kelima itu adalah salinitas dari air laut paling baik 3,5%. Yang selanjutnya yaitu air laut harus jernih. Selanjutnya yaitu film Brachiopoda. Brachiopoda ini sendiri adalah hewan lunak yang tidak memiliki tulang belakang dan memiliki cangkang. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh film Brachiopoda itu sendiri adalah mempunyai brachiopoda yang berbeda, terdiri dari 2 kulit kerang, bentos yang mempunyai cangkang tidak sama besar, hidup di air laut sebagian air payau, yang kelima tubuhnya tidak beruas, yang keenam tersusun dari zat gampingan, chitin dan simetri bilateral. Untuk film Brachiopoda ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu articulata dan inarticulata. Articulata ini memiliki ciri-ciri cangkang gampingan, tidak mempunyai lubang anus, mempunyai delitrium, mempunyai engsel, gigi dan lubang gigi, susunan otot sederhana, mempunyai brachian untuk menahan lob hopor. Selanjutnya yaitu kelas inarticulata. Ciri-cirinya yaitu cangkang chitin, mempunyai lubang anus, tidak mempunyai delitrium, tidak mempunyai lubang gigi dan didi, susunan otot rumit. Klasifikasi pada film Brachiopoda ini didasarkan pada 6 faktor. Adapun faktor-faktornya itu tidaknya engsel, ada tidaknya pori-pori harus pada kulit luar cangkang, bentuk engsel, bentuk delitrium, bentuk bekas otot, dan terakhir adalah bentuk atau hiasan cangkang. Yang terakhir adalah film moluska. Film moluska ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas gastropoda, pelycipoda, dan kelas cephalopoda. Sebelum kita membahas tentang ketiga kelas ini, kita harus mengetahui apa itu moluska. Moluska ini adalah hewan yang bertubuh lunak, memiliki atau tidaknya cangkang. Ciri-ciri umum dari film moluska ini adalah moluska ini dibagi menjadi 3 kelas. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang kelas gastropoda. Kita akan membahas tentang kelas-kelas pada film moluska. Kelas pada film moluska ini terbagi menjadi 3, yaitu gastropoda, pelycipoda, dan cephalopoda. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang kelas gastropoda. Kelas gastropoda ini adalah hewan yang berjalan dengan menggunakan perut dengan ciri-ciri yaitu cangkang terputar atau tidak, yang kedua terbuat dari zat gampingan, yang ketiga dapat hidup di air laut, air payau, maupun darat. Selanjutnya yaitu kelas pelycipoda. Kelas pelycipoda ini adalah hewan yang berkaki seperti kapak. Ciri-cirinya yaitu memiliki 2 cangkang, kedua kelopak dihubungkan oleh pita katup. Ini dapat hidup di laut dan di payau. Dan yang terakhir adalah kelas cephalopoda. Kelas cephalopoda ini adalah hewan yang alat penggerakannya menggunakan kepala. Ciri-cirinya yaitu hanya dapat hidup di laut, dapat bergerak cepat sekali seperti ikan, memiliki cangkang luar, menjadi fosil yang baik pada masa itu. Demikianlah materi yang dapat saya menjelaskan tentang praktikum paleontologi dari awal saya praktikum sampai dengan sekarang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.